Nah, kali ini aku bakal ngejelasin database, terus uh, halaman login sama register. Terus yang pertama itu ngejelasin database dulu. Kalau terus mau ke database itu terus aja php my admin, ini kayak php my admin. Terus klik aja yang localhost, yang apa aja pokoknya php my admin. Terus database kita sini COVID 5. Terus kalau mau disuruh bapak bikin tabel baru di new ini, nah nama tabelnya berapa kolom, terus tinggal tambahin. Terus kalau mau bikin database baru di sini di new, terus nama databasenya create, hanya itu. Terus berapa kolomnya, tabel pertamanya nih tabel apa gitu ya gitu. Kita nggak usah bikin database, aku ngejelasin yang udah kita bikin aja. Tuh. Hmm, question drop database, kayak udah ngehapus. Nah yang pertama ini, uh, kalau mau bikin registrasi ini database users. Jadi kalau user yang registrasi, yang daftar itu bakal masuknya ke sini. Ini ada user ID, username, passwordnya kan. Nah aku bakal ngejelasinnya itu. Nah, kita structure terus yang pertama itu nih kolom yang pertama yang user ID, yang user ID. Nah kan nih namanya user ID, terus tipenya integer. Integer tuh kalian tahu sendiri, itu uh, angka ya, angka nomor gitu. Terus apa bedanya dengan varchar? Varchar ini uh, itu string, jadi bisa angka bisa huruf, jadi teks. Tapi teksnya itu bisa dibatasin. Kalau teks itu batasnya lebih panjang gitu. Lihat ini, lihat ini apa sih ini, tanggal. Terus numerik ini ya ini lebih banyak. Kalau numerik ya angka, kalau date and time ya tanggal, string itu teks, huruf dan angka, spesial ya lebih ya itulah gitu. Kenapa kita pilih integer? Karena user ID itu biasanya pakai angka. Terus length, length atau value nya ini batasnya berapa, berapa panjang misalnya angkanya. Terus langsung aja skip. Nah nul ini kenapa nggak dicentang? Soalnya kalau dicentang itu uh, itu biasanya bakal nggak keisi gitu, jadi tulisannya nol, jadi boleh nggak diisi. Sedangkan user ID ini penting, jadi kita nggak boleh centang ini. Terus edges privilege ini, aduh, biasanya ini buat kayak roll gitu, primary key lah. Ini primary key nya, edges privilege itu primary key. Terus ini AI ini auto increment. Jadi auto increment itu tugasnya tuh kan, kalau user ngeregistrasi itu nggak ada tuh dia nge masukin user ID kayak angka-angka gitu, nggak ada kan. Jadi auto increment itu biar sistem sendiri yang ngasih angkanya berapa gitu, dan batasnya 11, panjangnya 11 gitu. Itu aja sih. Udah, itu user ID. Terus username ini yang pas daftar
pas kalau daftar user bakal ngisi ini. Terus parchar tadi ya string yang variabel karakter. Jadi kenapa variabel karakter nggak teks, karena username itu biasanya buat nge kayak relasi ke antara data, sedangkan teks susah, teks nggak bakal bisa. Saya namanya variabel, jadi bisa jadikan variabel juga. Terus panjangnya terus 55. Terus ini aja reference-nya juga dinyalain. Itu aja sih. Nah, as defined ini biasanya buat tutorial gitu, tapi kita nggak pakai karena kita nggak ada error segala macem. Udah gitu aja sih. Terus password ya sama aja sama username, kayak variabel karakter panjang 255. Terus aja 11. Udah itu doang. Terus email kenapa nunya dinyalain, kadang ada beberapa yang soalnya ini kan nggak online, jadi dikosongin nggak apa-apa gitu. Jadi nu itu kalau emailnya nggak dibaca tetap bisa masuk gitu. Terus create add ini anu tanggal pembuatannya. Jadi kalau user ngeregistrasi jam seini itu bakal masuk ke database jam seitu. Nih, tipenya timestamp. Jadi waktu, jam gitu. Terus defaultnya current time, jadi jam ini waktu sekarang gitu. Jadi kalau user ngeregistrasi itu bakal masuk kayak gitu. Aku bakal contohin. Nah, ini kan 123 terus ini misalnya, terus namanya Ivan14 at gmail.com, passwordnya 123, ini 123. Terus nge-submit kan. Nah, kalau kita refresh, nah ini bakal masuk. Nah, sesuai tadi user ID auto increment, jadi sistem yang ngasih sendiri berapa nomornya. Jadi kita nggak ada masukin kan tadi. Terus ini username kita yang masukin. Terus password karena tipenya password jadi di enkripsi. Nah, terus ini create add-nya kita tadi jam 8:06:49. Nah, itu create add itu bikin kayak gitu waktu pembuatan akunnya. Itu aja sih. Nah, karena database udah aku jelasin, untuk database akunnya udah aku jelasin, jadi aku bakal ngejelasin register dulu deh. Register PHP. Nah ini MySQL ini buat connect ke database. Hostname-nya kan kita pakai XMPP localhost, terus username-nya root, passwordnya nggak ada jadi ada kosongnya. Terus database-nya Cobit 5 sesuai tadi nih, Cobit 5, database-nya Cobit 5. Ini kalau gagal nge-connect itu bakal ada tulisan error-nya. Ini cuman buat kalau data, kalau nggak ke-connect itu bakal ada tulisan error-nya. Terus ini permintaan untuk ngirim ke database. Jadi kan user nge-input terus nge-submit. Nah, nge-submitnya itu kita bakal request metodenya post, karena post ini bakal nge-kirim ke database. Terus ini username ini ke tabel username, ini ke kolom email, ini ke kolom password, ini ke confirm password.
kan ini ada confirm password. Jadi kalau password sama confirm passwordnya nggak sama, itu ada tulisan passwordnya nggak cocok gitu. Jadi tolong coba lagi. Contohnya ini. Nah, ada tulisan gini, password tidak cocok, tolong coba lagi. Terus ini nah sesuai ini ngecek kalau apakah username-nya, namanya sudah ada di database atau tidak. Contohnya kalau misalnya tadi IPAN 14, ininya barang aja ini. Nah, bakal ada tulis ini, nama ini sudah di ada, tolong pilih nama yang lain, soalnya IPAN 14 sudah ada kan. Terus statement kan prefer, ini nge-select, ini ngepilih user ID from user class username gitu. As the password ini cuman ngecek passwordnya doang, nge-enkripsi password ini. Terus ini nggak, sesuai namanya, memasukkan akun user baru ke database. Ini insert nih, memasukkan nih email, password gitu aja. Terus ini kalau if ini kalau udah kalau berhasil ini kayak gitulah. Terus header ini kalau kita berhasil nge-registrasi, itu bakal balik ke ini login. Contohnya nih, ini kita bakal balik ke ini login. Nah, ke login kan, jadi ini header location itu fungsinya buat itu, buat balik ke, kalau berhasil user bakal ke sini. Terus ini kalau gagal bakal ada tulisan kayak gini. Terus udah ini nge-close. Terus head ya kayak biasa, ini font, ini buat manggil CSS nya. Title ini buat ini. Nih, ada tulisan, cuman tulisan di atas ini, COVID 5. Jadi contoh misalnya title-nya ganti jadi C5 kan, kita refresh di register. Nah, ini bakal C5 juga. Fungsi title cuman buat itu. Terus include ini masukin file yang udah masuk, ini kayak memanggil file PHP, header PHP ini kan ada isinya nih, itu bakal masuk ke sini. Jadi nggak usah capek-capek lagi nulis, jadi tinggal terus include in doang udah jadi gitu. Terus ini kelompok segala macam. Form itu buat ini buat ngekelompokin yang bisa di input, yang ini label, buat tulisan ini. Terus input ini kotak yang bisa dimasukin kayak gini. Udah segala macam. Placeholder itu buat ini yang di dalam ini, yang username ini itu placeholder. Udah gitu aja. Udah sih itu aja. Ini sign up, buat nampilin sign up, buat nampilin ini Iula nih buat nampilin di sini. Udah gitu aja, register itu aja sih. Terus login. Kalau login ya sama kayak register tadi, ada session startnya. Terus include ini yang kayak tadi, memanggil config PHP kan. Config PHP ini buat ngekonekin ke database nih. Ada connect nih MySQL, sebenarnya nama database-nya COVID 5 ya gitu. Jadi nggak usah
capek-capek nulis lagi di login, jadi tinggal tulis include config PHP ya. Header location tadi buat kalau misalnya udah login gitu baliknya ke halaman ini index PHP gitu. Nah sama kayak tadi nih buat mencari di database apakah username passwordnya sudah ada, terus tinggal sama itu. Nah ini buat ngejalanin login, apakah milih user ID-nya sama, username-nya benar ada di database itu. Ini nge-verifikasi passwordnya, apakah passwordnya sama gitu, sama yang di database. Udah gitu aja. Udah gitu aja sih kalau login. Ini sama. Ini buat sign in, ini buat welcome back, ini tulisan di sini. Terus tadi form itu buat ini ngekelompokin yang bisa input, ngekelompokin ini kan. Ini label itu yang tulisan di atas ini, terus input ini yang kotak ini, kotak yang bisa diinput segala macam. Tipe ya tipe, password namanya, placeholder itu yang di dalam, yang ini yang username, passwordnya yang di dalam kotak. Terus button yang submit. Udah sih. Dan have an account ya. Terus yang harap itu kalian tahu sendiri, itu buat nge-link ke yang lain gitu, ke halaman lain. Terus SPG yang kalian tahu ya, itu buat nih nampilin kayak icon-icon kayak gitar, listrik, plus, tanda plus kan di index. Itu aja sih. Kalau login, register, database ya permainan kata doang gitu. Jadi kalau input ya memasukkan berarti label namanya, kayak gitu-gitu aja sih. Terima kasih.